Borani permangalam imam mangudakku amara telepon mah juga mas tomar udah pusing dibuka. Gelap. Udah. Ada tuh. Kelihatan tuh. Jangan. Iya, kelihatan no. Jangan Sinta dulu. Ini nih. Sini lihat sini. Siapa? Mega. Masuk semua. Semua masuk. Jadi, bom menang. Jadi kita salutna dengan Nami Doa Nami beserta anak-anak sekalian, kita berkumpul di tempat ini itu semua oleh karena kasih Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersuka cita, bertemu satu sama lain, yang bersaudara, yang berkeluarga, penuh dengan sukacita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, boleh kita tiba di tempat ini, itu semua adalah kasih dari Tuhan. Pertama-tama, saya sebagai pembawa acara, saya ucapkan terutama selamat datang buat kita semua dan selamat tahun baru. Barangkali masih ada yang belum bertemu kita waktu tahun baru yang lalu. Ini masih suasana tahun baru ya. Sebagian sudah kita bertemu, tapi pada saat ini masih ada yang belum. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru, selamat datang dan selamat berbakti buat kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulai acara kita, kita terlebih dulu berdoa di dalam hati. Kita berdoa mulai. Amin. 10. Rata Dioma.
yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini Bapa, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan-Mu Bapa, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Khususnya pada saat ini Bapa, kami berkumpul keluarga berkeluarga. Kami satu kampung dari kampung halaman kami Tuhan berkumpul pada saat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Yang itu Bapa adalah karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Pada saat ini Bapa, kami bermohon agar Roh-Mu yang kudus itulah Tuhan berkarya di dalam hati kami, khususnya Bapa bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat agar kami Tuhan mengerti apa yang kami renungkan. Dimanapun mereka berada Tuhan, mohon Bapa Engkau tutup bungkus mereka rapat-rapat oleh kuasa-Mu, dan kami pun di kami Tuhan, sehingga kami aman beribadah, memuji memuliakan Engkau, terhindar dari panah. Tuhan Yesus, kami tidak luput dari kesalahan. Banyaklah Bapa kesalahan kami. Bermohon agar Engkaulah Tuhan beracara di dalam acara kami ini. Malaikat-malaikat iblis, semua roh-roh antikristus, malaikat iblis terang palsu, malaikat iblis yang menyamar menjadi malaikat terang, kami tolak, kami usir dari tempat ini, dari hati kami. Biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus yang menata layani kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa yang maha baik. Terpuji termulialah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kini kita di nomor 3, acara Bonataon. Di situ ada bacaan. Kita yang dengan saudara-saudara yang ya. Dihita saluhutna nahina oloman di bagasan buat Tuhata Yesus Kristus. Marpumu hita saluhutna ima acara pertanyaan Bonataon di 2007. Lah mendok mauliate tu asini rohana. Terbaik kita memolus di tahun 2006. Jalaman mengalau kita bongot di tahun 2007. Atau taman kita memuji-muji Tuhan tai marhita ede. Lamar ede mahita. Dan kita bernyanyi.
sampaikan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu ada, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan, karena kita dapat berkumpul saat ini bukanlah karena oleh kita, tetapi oleh kuasanya dan oleh kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Saya menyaksikan perjalanan kami di dalam doa keliling, yaitu dari Jakarta sampai ke Bali pada Natal dan Tahun Baru. Yang menyaksikan sebelum kami berangkat ke Surabaya, kami berdoa keliling dulu di Semarang. Tetapi sebelumnya kita sudah mendapatkan pernyataan dari Tuhan, di mana kita kalau percaya kepada Yesus, Dia akan memberikan mujizat-mujizat itu. Setelah kami tinggalkan kota Semarang, kami menuju ke Surabaya dan kami mendengarkan bahwa di situ ada kapal yang tenggelam. Dan setelah kami ada 2 hari di Surabaya dan kami pergi ke Lapindo untuk berdoa. Ternyata di Lapindo itu tidak boleh berdoa pada siang hari, harus berdoa itu pada malam hari jam 12 malam. Itu menurut mereka. Tetapi kami percaya menurut Yesus tidak melihat waktu. Kalau kita mau berdoa jam berapapun Yesus mau. Kami datang ke situ jam 12 siang berdoa. Pada mulanya tidak boleh, tidak diizinkan. Tetapi kami bergandengan tangan, kami berlutut, kami memuji Tuhan, kami menyembah. Akhirnya mereka perbolehkan hanya boleh laki-laki 4 orang masuk ke Lapindo. Yang sebagian tinggal di luar pagar, karena di pagar yang lumpur-lumpur. Setelah itu Pak Simamora beserta temannya ada 4 orang, mereka menancapkan kerajaan Allah di Lapindo itu. Karena itulah tuntunan Allah, harus ada timur, utara, barat dengan selatan, dan itulah yang dikerjakan karena itu yang dituntun Yesus. Dan kami tinggalkan tempat itu saat itu, kami berangkat ke Bali untuk berdoa di Bali. Nah, setelah kami tinggalkan Lapindo pada malam harinya, katanya hujan tidak pernah sebegitu lebat hujan, ada kilat dan tanggulnya jebol. Kalau menurut mereka kalau tanggul jebol akan terjadi kebanjiran, ternyata tidak. Itulah kuasa Tuhan, tidak banjir, ada kering 5 meter ke dalam lumpurnya. Dan kami di Bali juga berdoa keliling Bali. Dan sampainya kami, setelah kami doa 1 malam di Bali sampai ke gunung, dan kemarin kami tidak mengerti, hanya tuntunan Tuhan, tidak ada yang menuntun kami. Tinggalkan kota Bali, kami berangkat lagi ke Surabaya. Kami dengar di situ ada badai, dan di tempat ditancapkan itu mengeluarkan gas yang beracun. Kami lihat di TV, itulah kuasa Tuhan ya. Kami lihat yang sudah kering ada 5 meter ke dalam. Dan saat berdoa itu kami mengatakan semua penguasa yang ada di tanah supaya dilumpuhkan. Seolah
Kuasa Tuhan dinyatakan di beberapa perjalanan. Hampir saya menangis dengan terharu. Betapa besar kuasa Tuhan ya saudaraku ya. Kalau kita bisa berjalan dan merenungkan, yang gak mungkin terjadi bisa terjadi. Ya, kalau dikatakan tadi itu Lapindo itu pikiran manusia. Bahkan pemerintah bertanggung jawab mengatakan itu bisa, nanti kami akan usahakan menanggung sekian. Tapi Tuhan menghendaki biar lebih jelas saudaraku ya di mata dunia bahwa doa itu sangat besar khasiatnya. Ya, segala doa yang mereka panjatkan itu dia suruh ya. Tapi Tuhan menyelidiki, Tuhan melihat. Ya, yang rusak dibetulkan, yang sakit pun disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan kita yang kekurangan dicukupkan pada saat ini. Amin. Baik, terima kasih sudah kasih. Kita akan menyanyi di nomor berikut, dia di nomor 6. Nanti grupnya kasih orang dipersilakan untuk kesaksian di nomor 6.
karena agama tidak menyelamatkan, tetapi Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Kita saya bilang gitu. Terus sudah selesai. Terima kasih Bu. Mereka sukacita, ada 2 orang bapak-bapak ini. 2 orang mereka sukacita mereka. Jadi saya bilang sebenarnya Pak, Bapak di mana bergereja, saya bilang. Oh, kami sebenarnya Bu bukan Kristen, kami Muslim katanya. Tetapi oh iya Pak ya, tapi Bapak menerima ya tadi yang saya sampaikan dengan kami dengan sukacita. Terima kasih banyak ya Bu ya katanya. Jadi itulah ya, mereka sukacita dan saya pun lebih sukacita gitu. Walaupun mereka agama lain, tetapi mereka mau menerima ya, bukan menerima saya, tetapi menerima Yesus di dalam hati mereka. Karena saya mengimani Roh Kudus akan bekerja pada waktu Tuhan dalam hati mereka. Seringlah begitu ya. Waktu itu pun ada keluarga banyak orang yang bimbang di dalam hidup ini, tak tahu lagi kemana dia harus mencari. Puaskan jati diri dengan tanpa peduli. Ini kerjanya kemunafikan manusia di dunia. Tuhan semakin jauh, malah kita berseru padanya. Semua kebaikan di dalam perjalanan selama kita hidup. Kita sabda Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah diriku Tuhan melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi sesama. Tuhan semakin dekat dan akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Tuhan semakin jauh kalau kita tidak pernah berdoa. Banyak orang yang bimbang di dalam hidup ini, tak tahu lagi kemanakah dia harus mencari. Puaskan jati diri dengan tanpa peduli. Ini tandanya kemunafikan manusia di dunia. Tuhan semakin jauh, malah kita berseru padanya. Tunjukkan semua kebaikan di dalam perbuatan selama kita hidup. Dengan sabda Tuhan. Ya Tuhan,
Jadikanlah diriku ada juga melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi bersama. Tuhan semakin dekat dan akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Ya Tuhan, jadikanlah diriku ada juga melayani. Biarlah sisa hidupku dapat berguna bagi sesama. Tuhan semakin dekat dan akan tinggal di dalam kehidupan ini selama-lamanya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjut di acara berikutnya. Di nomor 8. Jangan takut diatur oleh Tuhan, dan jangan kasihnya menunjukmu di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, jangan takut, ku tahu Tuhan yang pasti bersama diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jangan takut diatur oleh Tuhan, dan jangan kasihnya menuntunku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, jangan takut, ku tahu Tuhan yang pimpin bersama diriku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Apalah di Kion, apalah di Muatta, di bulan tahun 2007. Kami berkumpulate mengon di Sudina akan hasil kolong lewat Muatta di Jabunya Manami Manado sekeluarga. Ini alami asmi roh di karo buhi tanah musuh. Jadi molo kami bersaksi, mungkin kesaksian kami bermacam-macam dan non mungkin. Kami sekeluarga, mungkin omah kami, seorang keluarga manulang,
mungkin anak nami nungalak balga-balga jala pangidoan tu pungonon pangyakok kamu hami asalam tu tingganna hami tu malonak kada dari juru nami tu di pas-pas tuan karena jinama tangan nami do di ulang nami pe situ mana madongani hami khawatir dan takut justru dia nggak sanggup bagaimana biaya ini biar tadi itu yang ditakutkan. Takutnya nanti anak udah besar mau bergabung dan bergaul dengan pergaulan bebas. Ya, ini udah perjalanan pergaulan dia banyak ke teman-teman yang lainnya. Dan saya lihat sendiri di komplek kita itu banyak yang hal-hal yang begitu. Jadi dan kami juga bermohon supaya kita tetap saling mendukung di dalam doa supaya keluarga kita tetap diselamatkan Tuhan. Nah, itu saja kesaksian kami dan kami akan menyanyikan walaupun dari sini. ya bagus pada
sudah mempertemukan kami ini di dalam rangkaian ini Tuhan. Saatnya kami untuk mendengarkan firman. Kami percaya jika ada pertemuan ini, ada pertanyaan, Natal dan arisan, kami percaya bahwa lebih daripada itu karena ada Yesus Kristus yang mau berbicara bagi kami. Ini memberkati dan mendidik dan membawa kami ke jalan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami saat ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi, semua Shalom semua. Shalom. Jadi dalam hati saya mungkin sudah datang saudara kita yang lainnya sudah dekat. Sebaiknya kita tunggu saja mereka. Dan memang ternyata sudah hadir. Saksikan. Kuasa Tuhan itu saja. Benar, mereka sudah datang. Mari datang lagi. Kita nyanyikan sekali lagi. Kami mainkan nanti. Saya juga tergerak hati saya tadi begitu mendengar apa yang telah disaksikan oleh keluarga Ito saat ini. Bagaimana kita melihat kehidupan anak-anak sekarang ini. Kita tidak mau anak-anak kita masuk di dalam satu yang tidak kita ingini. Katakan bahwa anak-anak inilah yang dikehendaki Tuhan. Kuasamu Tuhan. Jadi harus terbatas. Itulah mama mimpi kita untuk anak-anak ini. Mama, ayo kita berdoa. Ya Tuhan, kami membawa seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Jika saat ini Tuhan Engkau telah membawa kami menghadap di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau melihat hati mereka yang belum mengerti, tetapi marilah Tuhan Engkau tanamkan benih-benih yang ilahi dalam hidup mereka, supaya mereka dipisahkan daripada dunia ini ya Tuhan, supaya mereka masuk di dalam kerajaan-Mu. Karena anak-anak inilah Tuhan yang Kau kehendaki, inilah yang masuk di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Amin. Kuasai hati dan pikiran mereka. Mari Roh Kudus Engkau tawan hati mereka, supaya mereka kelak menjadi orang-orang yang berhasil di hadapan, menjadi orang yang kuat di dalam Engkau ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang belum boleh hadir di tempat ini, di rumah dimanapun mereka yang kami tinggalkan. Tuhan campur tangan bagi mereka semuanya Tuhan.
berkati dan lindungi pribadi lepas pribadi mereka. Kami tahu akan keterbatasan orang tuanya untuk membawa kepadamu. Seringkali kami khawatir Tuhan dan memikirkan anak-anak ini. Tetapi kami percayakan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang membimbing, kami sangat terbatas untuk mendidik mereka. Tetapi bila Engkau Tuhan tanpa batas memelihara mereka siang dan malam. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Semua kita menempatkan tangan kepada anak-anak kita. Kita arahkan tangan kita. Bapa surgawi, Engkau Allah yang telah kuduskan mereka dan tahirkan, layakkan Bapa, sampai mereka menjadi orang yang menjadi kesukaan. Dalam nama Yesus Kristus, lihatlah Tuhan, bahwa inilah Tuhan menjadi kebanggaan kami di hadapan. Inilah perjuangan hidup kami untuk Engkau ya Tuhan. Supaya mereka menjadi orang yang berhasil ya Bapa. Supaya mereka menjadi orang yang takut akan Engkau. Engkau melihat akan persekutuan kami, khususnya Punguan Jukang ini Tuhan masih sangat tertinggal. Oleh karena itu anak-anak kami ini semuanya kami bawakan kepadamu. Engkau yang mengangkat mereka Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ayo semua anak-anak naikkan pujian tadi. Lagu apa? Saya juga tetap minta supaya setiap kita berdoa, sehingga saya dalam menyampaikan firman Tuhan ini benar-benar ada kuasa. Amin. Mau saudara berdoa untuk saya? Oleh karena itu bangkit berdiri, saya mau duduk. Silahkan doakan saya. Supaya firman ini bukan hanya rutinitas, bukan kebiasaan kita lakukan, tapi benar-benar kuasa Tuhan turun pada saat ini. Amin. Saya mau didoakan, silahkan semua menempatkan tangan. Silahkan berdiri. Saya mau didoakan dulu. Ayo, dipimpin oleh Inang yang pimpin lah. Semua mengangkat Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Tibalah saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendirilah Bapa yang beracara di dalam hati kami Tuhan pada saat ini. Mohonlah Roh Kudus Tuhan Yesus, Roh kebenaran itu termaterai di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami Raja yang Maha Mulia. Inilah kami Tuhan dengan segala berkat kami bermohon agar kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami setiap pribadi. Semua kuasa-kuasa sihir, kuasa kejahatan, malaikat iblis yang membawa mereka kuasa kami jauh dari segala kami Tuhan Yesus beracara pada saat kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk doanya. Karena saya tahu ini bukan yang biasa-biasa. Sekalipun mungkin kalau saya bukan untuk membela diri saya. Memang biasanya pembawa firman Tuhan itu dikatakan nabi itu sangat tidak diterima di saudaranya. Leado Panurirang di Utara. Saya tahu itu. Tapi bukan itu yang mau saya bela. Oke lah, karena tadi kami berbicara mengenai apa yang telah terjadi di bangsa ini. Waktu bulan Desember yang lalu kami berdoa. Itulah perjalanan kami sehingga Tuhan suruh kami untuk pergi untuk sampai ke Bali. Itu nggak ada program kami. Hanya karena kami berdoa waktu itu di Cempaka Putih. Tiba-tiba Tuhan memperlihatkan ke saya apa yang akan terjadi di bangsa ini. Lalu saya katakan di situ, awan gelap dan di Sulawesi akan terjadi sesuatu. Saya lihat seng-seng banyak, ada tanaman banyak kerusuhan dan akan terjadi sesuatu kegerakan Allah di sana. Saya lihat. Dan kemudian seminggu kemudian itu kejadian. Setelah itu kami berdoa lagi sehingga tidak terprogram, kami disuruh Tuhan untuk pergi. Tanggal 24 kami jalan, tanggal 2 kami kembali. Kami tidak
apalagi semua kami keluarga ya, anak-anak, istri, semuanya Tuhan cukupkan dan persiapkan. Karena apa? Tuhan itu baik sekali bagi setiap kita. Oleh karena itu pada saat ini banyak hal yang sebenarnya yang menakutkan kalau kita melihat keadaan di awal tahun 2007. Di awal tahun 2007 kita disambut dengan banyak malapetaka, puting beliung. Jadi kalau Tuhan sudah melawat Indonesia, maka akan terjadi yang sama. Makanya sebelum Tuhan datang kepada kita semua dunia. Amin. Bumi ini tumpuan kakinya, itu kata firman Tuhan. Langit adalah tahtanya. Kalau Tuhan melawat ada pergerakan di bumi, apa nggak kacau semua? Itu kebesaran Allah. Maka tetapi ada satu hal. Inilah untungnya orang yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Sekalipun terjadi semuanya itu, tetapi kita yang percaya akan memperoleh keselamatan. Saudara kekasih, saya bukan untuk menakut-nakuti. Apapun yang akan terjadi, kalau dalam doa itu masih banyak hal yang akan terjadi, termasuk di Jakarta ini, di Indonesia ini. Mungkin yang bisa terselamatkan yang saya tidak bisa deteksi, yang saya tidak memahami, Tanah Batak akan dilindungi Tuhan. Itu akan diberkati Tuhan. Amin. Tapi Tanah Batak saya katakan bukan Sumatera Utara ya. Bukan Sumatera Utara. Kita lihat Aceh baru saja kejadian. Masih ada ya. Tuhan akan lawat semuanya. Jadi aku bukan nabi yang mau berbicara kepada kita, tapi saya ingin menyampaikan bahwa Yesus itu berbicara. Bagaimana Yesus yang berbicara, yang memberikan kekuatan dan keselamatan bagi setiap kita. Amin. Untuk itu spontan. Hari Jumat kan kita berdoa ya untuk pelayanan Tuhan. Siapa saja boleh. Kita sudah disediakan Tuhan. Ada kebenaran dikasih Tuhan untuk kita. Jadi besoknya itu akan terjadi. Tiba-tiba SBY masuk berdua tanpa berpolitik dan menyampaikan rahasia-rahasia negara. Tetapi itulah kuasa Tuhan yang sanggup bergerak. Karena apa? Di tahun 2007 ini bisa berkumpul sukacita. Waduh, luar biasa sekali. Kalau saya orang ya pakaiannya macam-macam, ya itulah yang menarik orang sebenarnya tertarik ke sana. Melihat yang nggak baik, itulah yang pakaian, itulah yang orang-orang sudah pakai. Main-main kami di pasar itu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, pergi ke sana ada gambar seperti ini, kamu harus di situ. Persis, nggak ada yang menuntun kami, nggak ada yang membawa kami ke sana, hanya Tuhan. Tiba-tiba begitu berhentikan di situ, kami tancapkan. Setelah kami di Jakarta ini dengar di berita dan lihat di tempat yang kami taruh titik-titik itu, dari situlah keluar semburan. Amin. Jadi mau saudara kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu? Amin. Pasti semua mau. Tapi rahasianya bagaimana? Di sini kita bisa belajar sedikit tentang firman Tuhan. Mungkin sangat sederhana sekali pemahaman saya tentang firman ini. Dan inilah firman Tuhan yang mau saya bacakan untuk setiap kita. Di Markus. Oh, mestinya kalau kita pertemuan seperti ini harus bawa Alkitab ya. Jadi mengerti kita semua, jangan hanya nanti kalau pendetanya salah semua kita salah. Jadi kalau kita ikutin dan kita juga akan bisa mengerti, bisa menyampaikan ke orang lain. Ini penting kita pahami supaya kita juga bisa baca firman. Wah, dulu waktu ini kalau menghadapi masalah, kita buka ayat firman itu. Itulah yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Jadi kalau kita firman aja gak mengerti, bagaimana kita mau diselamatkan? Ini sangat penting. Jadi saya senang melihat buku ini karena saya lihat sudah agak kotor, ya mungkin sering dibaca, sering dibuka, ya itu buktinya. Tapi kalau masih mulus begitu berarti nggak pernah dijamah, nggak pernah disentuh. Jadi itu firman Tuhan penting sekali, karena inilah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Amin. Kita baca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ketiga, ayat berapa ini? Ayat ke-35 sampai dengan 41. Mungkin salah satu bisa membacakan ayat ini. Jumadal membacakan. Oh, inilah ibu guru. Suatu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Terima kasih. Angin ribut diredakan. Jadi angin ribut itu diredakan. Cerita ini berbicara bagaimana ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mereka menyeberang. Di situ terjadi sesuatu guncangan. Ada angin ribut yang ingin menghantam kehidupan mereka. Ada ketakutan yang membuat mereka, yang mengancam kehidupan mereka. Saudara yang kekasih, apakah ada di dalam kehidupanmu saat ini yang menakutkan, yang membuat engkau takut? Itu pasti terjadi karena kita adalah manusia. Murid-murid Yesus sendiri mengatakan, "Apakah engkau akan membiarkan kami mati, membiarkan kami binasa?" Mungkin saudara takut anaknya nanti, bagaimana dengan anak saya ini, bagaimana masa depannya. Apalagi dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, ekonomi, keamanan yang terjadi sekarang ini di bangsa kita. Semua bukan. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Firman Tuhan ini memberikan satu solusi, satu jawaban. Sampai banyak orang akan bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Melihat di sini dia katakan dan bertanya-tanya. Ayat yang ke-41, mereka siapa gerangan orang ini sehingga angin ribut dan danau pun taat kepadanya. Yang dikatakan daripada seberang. Di ayat yang pertama dikatakan, pada hari itu mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perkataan bertolak ini sudah istri yang sah, suami yang sah, yang sudah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini. Ini menjadi doa kita. Betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baulah pasti kepala harum yang mengaburkan jubahnya turun seperti yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat tercurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Ya. Oh, betapa indahnya. Satu lagi. Saya kasih ini ke kampung. Jadi saya diberi kita bagaimana suami istri. Kita berdoa untuk suami istri saat ini. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Mari kita mulai. Istri dulu yang mendoakan suami. Silakan duduk suami. Kami yang
Kalau yang tidak bersama dengan suami istri, mungkin kau duduk berdoa, suamimu doakan dan istrimu doakan kalau ada di tempat ini yang tidak bersama-sama. Sekarang kita boleh merasakan tuntunanmu Tuhan di dalam persekutuan kami ini Bapa. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kedua Tuhan, istri yang menjadi sokongan dia mewarisi dan menikmati segala kemenanganmu dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Istri yang penuh sukacita, penuh ada damai, ada kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, apapun menjadi kekuatan di dalam kehidupannya supaya dia bisa berdoa oleh rumah tangga yang Kau kehendaki, kasih dia menjadi kepala dan menjadi engkau kelemahan yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tahu percaya Yesus dan kuasa Roh Kudus sanggup dalam segala keterbatasannya. Oke. Amin. Silakan semua kita teruskan firman Tuhan. Silakan duduk kembali bagi bangsa dan negara ini. Kami tahu Tuhan bahwa banyak bencana alam yang telah terjadi, tetapi semuanya ini kami hanya mengungsi kepadamu ya Bapa. Kami hanya datang berlindung kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Engkau kami menerima kedamaian itu. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mungkin mereka yang mencari pekerjaan. Bapak surga, Engkau Allah yang membuka tingkap langit-Mu bagi mereka ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan bagi setiap kami. Dan juga Tuhan, apapun permasalahan, mereka yang mengalami sakit penyakit, Bapak surga, Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Sebab bilur-bilur-Mu sudah menjadi jaminan kesembuhan bagi kami ya Tuhan. Ekonomianya Tuhan, yang ekonomi lemah Tuhan, yang berkekurangan, Engkau Tuhan Yesus yang memberkati seluruh keluarga kami. Bapak surgawi, kami tibalah saatnya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak bagi bangsa-bangsa, agar Engkau Allah yang Kristus segala kemuliaan, hormat dan pengagungan bagimu ya Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami Tuhan, supaya mereka Tuhan menjadi orang yang takut akan Engkau. Sebab orang yang takut akan Allah, mereka lah yang memiliki pengetahuan dan kepintaran. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau lindungi mereka, jauhkan dari segala ilah-ilah zaman ini ya Bapak.